Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Adi Awaladi Agustina. Di sini akan menjelaskan tentang interpolasi Newton. Sebelum kita mempelajari interpolasi Newton, terlebih dahulu kita mempelajari interpolasi. Baik, metode pencocokan kurva. Pencocokan kurva adalah metode yang mencocokkan titik data dengan sebuah kurva fungsi. Ada dua metode yang digunakan, yaitu regresi dan interpolasi. Bentuk kurvanya lihat seperti ini. Manakah yang regresi dan manakah yang interpolasi? Nah, ini kurva yang regresi, yang ada garis lurusnya. Sedangkan ini yang kurva interpolasi. Di regresi terdapat banyak titik, sedangkan yang digunakan hanya melewati beberapa titik. Sedangkan di interpolasi harus melalui semua titik dan urut. Perbedaannya seperti ini. Bisa dilihat perbedaan antara regresi dan interpolasi. Selanjutnya, pengertian interpolasi. Apakah yang dimaksud dengan interpolasi? Interpolasi adalah proses pencarian dan penghitungan nilai suatu fungsi yang grafiknya melewati sekumpulan titik yang diberikan. Titik-titik tersebut merupakan hasil eksperimen dalam sebuah percobaan atau diperoleh dari suatu fungsi yang diketahui. Interpolasi mempunyai orde atau derajat. Manfaat interpolasi. Di antara apa saja gunaan dari interpolasi? Di antaranya yaitu 1. Untuk menaksir harga-harga tengah antara titik data yang sudah tepat. 2. Untuk mengestimasi suatu nilai di antara beberapa titik data yang telah diketahui. Macam-macam interpolasi. Apa saja bentuk interpolasi yang digunakan? Interpolasi. Di sini akan dijelaskan macam-macam interpolasi. Itu yang pertama, interpolasi linier. Kedua, interpolasi kuadratik. 3. Interpolasi kubik. Keempat, interpolasi Newton. Macam-macam interpolasi. Ya, bisa dilihat ini ada 3 kurva. Yang ini terdiri dari 2 titik, 3 titik, dan yang ini 4 titik. 2 titik data, yaitu berbentuk garis, biasanya digunakan untuk interpolasi linier. Terus yang ini 3 titik data, berbentuk kuadratik, biasanya digunakan untuk interpolasi kuadratik. Yang 4 titik data disebut polinomial tingkat 3, biasa menggunakan interpolasi kubik. Sedangkan bagaimana dengan n titik data? Ya, n titik data disebut juga polinomial tingkat n, saya menggunakan interpolasi Newton. Sekarang interpolasi yang pertama, yaitu interpolasi linier. Interpolasi linier adalah interpolasi dua buah titik dengan sebuah garis lurus. Interpolasi linier juga disebut sebagai interpolasi lanjar. Ini bentuk kurvanya, terdapat 2 titik ini dan garis lurus. Jika terdapat 2 titik, ini titik pertama, titik kedua, dan y sama dengan fx, di mana i sama dengan 0,1, maka garis yang melewati 2 titik tersebut adalah f1x sama dengan fx0 ditambah x1 kurangi fx0 dibagi x1 dikurangi x0 dikalikan x kurangi x0. Contoh, dari data len 9 sama dengan 2,1972, len 9,5 sama dengan 2,2513, tentukan len 9,2 dengan interpolasi linier. Bandingkan hasil yang diperoleh dengan nilai sejati len 9,2 sama dengan 2,2192. Ya, tadi ada 2 titik ya. Ini x0, y1, fx1. Maaf, ini adalah x0, fx0, ini x1, fx1. Yang ditanya adalah len x dan dibandingkan dengan nilai sebenarnya dari len 9,2. Ini adalah rumus dari interpolasi linier tadi. Ini yang ditanyakan len 9,2. Berarti kita cari dulu rumus dari len x. Berdasarkan rumus dari interpolasi linier, f1x nya adalah len x, fx0 nya ini, fx1 nya adalah ini ya, ini fx0 ya ini, terus x1 nya ini 9,5, x0 nya 9,0. Tinggal kita masukkan semuanya nilainya ya, dan hasil dari fungsi len x adalah ini. Sekarang tinggal kita masukkan nilai 9,2 x ke fungsi len x. Len 9,2, tadi x nya ini udah kita masukkan 9,2, hasilnya len 9,2 sama dengan 2,21884. Sekarang tinggal kita bandingkan, yaitu dengan galat. Galat itu nilai len 9,2 sebenarnya dikurangi nilai yang hasil perhitungan ini. Tadi nilai sebenarnya itu 2,2192 dikurangi
2,21884, hasilnya sama dengan 0,00036. Sekarang algoritma interpolasi linier. Ada beberapa algoritma di sini. Ada contoh, salah satunya tadi interpolasi linier kan ada 2 titik. Ya, ini yang pertama tentukan nilai, ini titik pertama, ini kedua. Terus yang kedua, tahap ketiga, tahap keempat, tahap kelima, tahap keenam, tahap ketujuh. Sekarang macam-macam interpolasi yang kedua, yaitu interpolasi kuadratik. Interpolasi kuadratik adalah interpolasi di dua titik yang berderajat 2 atau ordernya 2. Nah, ini bentuk kurvanya, ini ada 3 titik ya. Jika terdapat 3 titik, ini titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Di sini y-nya nanti kita misalkan dengan fx. Maka kuadratik yang melewati 3 titik tersebut adalah f2x sama dengan b0 plus b1 kali x kurangi x0 tambah b2 kali x kurangi x0 kali x kurangi x1. Dengan kita cari b0, b1, b2. Gimana caranya? Ini adalah cara untuk mencari b0, b1, b2. Kita pakai cara yang pertama aja biar lebih cepat. Contohnya, berikan titik len 8 sama dengan 2,0794, len 9 sama dengan 2,1972, dan len 9,5 sama dengan 2,253. Tentukan nilai len 9,2 dengan interpolasi kuadratik. Tadi yang diketahui nih, titik pertama, titik kedua, ketiga. Ini tanya len 9,2. Rumusnya fungsi interpolasi kuadratik itu seperti ini. Tanya-tanya, kita cari dulu b0, b1, dan b2. Nih, b0 sama dengan fx0. Fx0 adalah ini, fx1, terus b1 ini sama dengan fx1. Fx1 adalah ini, dan ini x1. Ini menghasilkan ini 0,1178. B2 fx2 nya ini ya. Ini tinggal masukkan yang udah dapat ini, dan masukkan semuanya, dan hasilnya itu sama dengan negatif 0,0064. Nah, kita udah dapat itu B0, B1, dan B2. Tinggal kita masukkan ke rumus fungsinya. Nah, tadi yang ditanyakan len 9,2. Kita cari dulu rumus fungsi len X. Tinggal kita masukkan yang udah diketahui, masukkan B0, B1, X0, B2, X0, X1. Nah, kita hitung hasilnya ini rumus fungsi len X. Tinggal kita masukkan 9,2 nya, X nya kita ubah jadi 9,2. Jadi len 9,2 sama dengan 2,219224. Nah, algoritma interpolasi kuadratik, contohnya, salah satu contohnya yaitu ini, seperti ini urutannya. Tadi interpolasi kuadratik lewat 3 titik, ini 1, 2, 3. Ini angka kedua, angka ketiga, angka keempat, angka kelima, angka keenam, angka 7, angka ke-8. Selanjutnya, macam-macam interpolasi ketiga, yaitu interpolasi kubik. Interpolasi kubik adalah interpolasi 4 buah titik yang berderajat 3 atau ordernya 3. Kurvanya seperti ini. Ini ada 4 titik ya, 1, 2, 3, 4. Jika terdapat 4 titik, ini titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, dan ini jika y sama dengan fxi, di mana y sama dengan 0, 1, 2, atau 3, maka paling tinggal 3, f3x sama dengan b0 plus b1x plus b2x kuadrat plus b3x kuadrat 3. Yang melewati 4 titik tersebut adalah f3x sama dengan ini, dari sini 1, 2, 3, 4. Ini x nya, bisa kita lihat perbandingannya, ini x, ini untuk yang kuadrat, ini untuk yang kubik. Kita cari b0, b1, b2, dan b3 nya dulu. Caranya ini, b0, b1, b1, b2, b3. Contohnya, diberikan titik len 7 sama dengan 1,9459, len 8 sama dengan 2,0794, len 9 sama dengan 2,1972, dan len 9,5 sama dengan 2,2513. Tentukan nilai len 9,2 dengan interpolasi kubik. Interpolasi kubik itu terdapat 4 titik. Jadi yang diketahui itu ini titik pertama, dari fungsi len 7 sama dengan ini, len 8 sama dengan ini, len 9 sama dengan ini, len 9,5 sama dengan ini. Jadi ada 4 titik ya. Terus yang ditanya tadi len 9,2. Rumus dari interpolasi kubik itu seperti ini. Kita ingat-ingat, kita cari dulu b0, b1, b2, dan b3 nya. Nah, b0 sama dengan fx0. Fx0 adalah ini, fx0
Terus B1 sama dengan fx1, ini fx1, ini B0 ini, dan seterusnya hasilnya sama dengan 0,1335, dan B2 juga seperti itu. Fx2 itu yang ini ya, ini, dan seterusnya menghasilkan ini. Nah, ini B3 dapat ini panjang ya, ini hasil akhirnya B3 udah dapat B0, B1, B2, dan B3. Tinggal kita masukkan ke rumus F3X. F3X itu sama dengan ln X, karena yang kita cari adalah ln 9,2. Kita cari dulu rumus fungsi ln X. Tinggal kita masukkan B0, B1, X0, B2, X0, X1, B3, X0, X1, X2. Hasilnya fungsi dari ln X adalah ini. Nah, kita masukkan 9,2 karena yang akan kita cari adalah ln 9,2. X-nya kita ubah jadi 9,2. Jadi ln 9,2 sama dengan 2,219182224. Nah, salah satu algoritma interpolasi kubik yaitu nih, yang pertama. Tadi interpolasi kubik kan terdapat 4 buah titik. Ini titik pertama, kedua, ketiga, keempat. Langkah yang pertama seperti ini, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, langkah kelima, langkah keenam, langkah ketujuh, langkah kedelapan. Macam-macam interpolasi. Yang keempat yaitu interpolasi Newton. Jika terdapat n titik, x0, y0, x1, y1, x2, y2 sampai xn, yn, dan yi sama dengan fxi, di mana i sama dengan 0 atau 1, 2 sampai n, maka polinomial tingkat n yang melewati n titik tersebut adalah fn x sama dengan b0 b1 kali x kurangi x0 tambah b2 kali x kurangi x0 kali x kurangi x1 tambah sekian sampai bn kali x kurangi x0 kali x kurangi x1 sampai x kurangi xn kurangi 1. Dengan, nah ini kita cari dulu, sebelum kita mencari ini kita cari dulu B0, B1, Bn. Nah, sebelum kita cari B0, B1, Bn, nah kita cari ini dulu f nya. Ini dinamakan fungsi siku, disku juga pembagian beda hingga. Kita cari ininya dulu, baru kita dapatkan B0, B1 sampai Bn, baru kita dapatkan fnx. Contohnya, nah jangan lupa ya, ini rekursif. Contoh interpolasi Newton, diberikan titik ln 7,0 sama dengan 1,9459, ln 8 sama dengan 2,0794, ln 9 sama dengan 2,1972, dan ln 9,5 sama dengan 2,2513. Tentukan nilai ln 9,2 dengan interpolasi Newton orde ketiga. Orde ketiga berarti titiknya ada 4. Yang diketahui ada 4 titik tadi ya, ln. Ditanya ln sama dengan interpolasi Newton orde ketiga. Nah, tadi rumus dari interpolasi Newton itu seperti ini. Karena yang ditanyakan itu dengan interpolasi Newton orde ketiga, maka fn-nya diganti dengan f3x. Jadi rumusnya seperti ini. Nah, cara yang dengan interpolasi Newton ini kita gunakan tabel selisih terbagi agar kita mudah mengerjakannya. Seperti ini, tabel selisih terbagi. Yaitu kita, ini kan yang diketahui x0 sampai ini x3, fx0 sampai fx3. Terus kita hitung dulu ini fungsi sikunya, fungsi siku yang pertama, fungsi siku yang kedua, fungsi siku yang ketiga. Baru kalau kita udah dapatkan semuanya sampai yang ketiga ini, nah kita dapatkan B0, B1, B2, dan B3. Baru bisa kita cari f3x nya. Nah, kita hitung dulu fungsi siku pertamanya. Nah, ini caranya menghitung fungsi siku. Ini yang pertama, ini bisa kita bandingkan ya. Nah, hasilnya itu seperti ini ya. Lalu fungsi siku yang kedua, nah ini yang diketahui, ini yang kita hitung tadi. Hasilnya fungsi siku kedua ini 2 ini dengan ini, terus ini 3x2 dengan ini, 2 1 dengan ini, 2x1 dengan ini sama dengan ini, ya ini hasilnya ini. Terus yang ke fungsi siku yang ketiga kita cari, kita tulis dulu tadi yang sudah kita hitung ini. Nah, fungsi siku ketiganya ini bisa kita lihat kan, ini fungsi siku yang kedua tadi digunakan lagi. Nah, ini kurangi ini dibagi x3 nya 9,5 kurangi x0 nya 7, hasilnya ini. Nah, udah kita dapat deh, tinggal kita cari B0, B1, B2, dan B3. Nah, B0 kan sama dengan fx0, terus B1 nya sama dengan ini, B2 ini, B3 nya ini. Nah, tinggal kita cari deh f3x. Dimana kita tadi ditanya ln 9,2, berarti kita cari dulu ln x, rumus ln x. B0 nya udah kita cari, udah dapat, kita masukkan, B1 nya juga masukkan x0,
B2, 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 ya B2, terus X0, X0, X1, B3, B3 nya udah dapat tadi, X0, X0, X1, X2, udah tinggal kita itu, ini dikalikan terlebih dahulu hasilnya ini, terus ini dikalikan terlebih dahulu hasilnya ini dikalikan terlebih dahulu hasilnya ini, kemudian ini X nya kita dahulukan ini, terus yang ini tambahkan dengan yang ini hasilnya ini, terus ini dikalikan kurung hasilnya ini, terus ini dikalikan terlebih dahulu hasilnya ini. Kita lihat ini kuadrat kita dahulukan, lalu ini ada X, ini ada X, tambahkan hasilnya ini, lalu ini sama ini hasilnya ini, kemudian ini dikalikan hasilnya ini, sehingga ini ada X pangkat 3 kita dahulukan terlebih dahulu, lalu kita hitung yang X kuadratnya, ditambahkan hasilnya ini, terus yang X dengan X hasilnya ini, lalu tinggal yang ini setelahnya tambahkan hasilnya ini. Jadi rumus dari ln X kita dapatkan ada ini. Tadi yang ditanya ln 9,2, jadi X nya kita setelahkan 9,2 ya, X nya ini dipangkatkan 3 hasilnya ini 9,2, dikuadratkan hasilnya ini dikalikan hasilnya ini dikalikan hasilnya ini dikalikan hasilnya ini, dijumlahkan hasilnya ini, sehingga ln 9,2 sama dengan 2,21918,224. Nah, salah satu algoritma interpolasi Newton itu seperti ini. Nah, bisa dilihat, perhatikan. Baik, terima kasih, sekian presentasinya sudah. Mohon maaf terdapat atas kesalahan saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah memperhatikan dan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.